Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembut Express ya, bersama saya Heru Budianto. Alhamdulillah di kesempatan siang ini diberi kesempatan lagi untuk membuat konten lagi ya di YouTube. Tetapi untuk video kali ini suasananya agak berbeda. Biasanya saya mengonten di kandang. Hari ini saya mau ngonten di toko ya. Ini toko ternak, pakan ternak. Dan suaranya memang agak keras di jalan karena memang ini tokonya ada di pinggir jalan. Ini di toko Lembu Express 3. Jadi ini cabang ketiga ya toko saya, Lembu Express. Untuk siang ini mungkin saya mau bercerita sedikit, mungkin bisa next bercerita tentang pertanyaan-pertanyaan di YouTube ya, karena saya memang sudah lama tidak mengecek komentar-komentar di YouTube. Lalu untuk saat ini ya karena memang waktu itu udah nggak bisa buat konten di kandang, jadi kali ini saya mau ngonten di toko saya saja, di suasana sehabis Idul Adha ya. Di suasana sehabis Idul Adha ini, kalau di kandang itu ada beberapa bakalan. Next video saya videokan lagi untuk sapi-sapinya, bakalan ya, bakalan sapi potong lah gitu. Kalau misal ada yang berminat bisa juga nanti saya uploadkan ya videonya. Untuk yang kali ini saya membahas tentang pakan saya, karena saya sedang di toko jadi saya teringat membahas hal-hal pakan. Di tahun ini harga pakan itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Harga pakan ternak khususnya ya yang sapi, kambing itu semuanya harganya turun. Jadi sehabis lebaran itu harganya turun. Jadi ada polar itu kalau saya ada 4 macam ya. Ada polar tongkat emas, polar Cilacap brand Semarang, sama kepala kuda. Apalagi itu tadi itu udah ya, udah 4 itu. Lalu untuk tambahan yang lainnya yang pakan kering, ada ongkok kering itu saya juga ada, tapi ini ya juga harga toko ya, beda dengan harga grosir kalau ambil langsung di pabrik. Kalau untuk per hari ini tanggal 25 Juni, harga polar Cilacap itu saya jualnya 193.000. Untuk tongkat emas saya jual di harga 160.000 rupiah. Lalu untuk yang brand daun, brand Semarang itu 220.000 rupiah. Dan untuk kepala kuda, polar kepala kuda itu saya jualnya di 175.000. Kalau untuk harga polar hitungannya turun daripada tahun-tahun sebelumnya, itu pasti 200 lebih semua harganya, bahkan sampai yang tahun kapan ya, yang sebelum PMK. Jadi sebelum PMK itu kan tahun 2022 itu tinggi, itu di kisaran 260 270. Sekarang malah turun, dan turunnya memang cepet banget. Jadi sehabis Idul Fitri kemarin itu masih mendekati angka 200-an ribu, tetapi sampai Idul Adha kemarin sampai hari ini itu malah turun terus, sampai tongkat emas itu cuma 160.000 kalau saya jual di toko. Dan ini harga toko loh ya, bukan harga DO pabrik. Kalau untuk di toko saya harganya seperti itu. Dan kemungkinan mungkin
eh, untuk kebutuhan mungkin menurun ya untuk polar itu, karena mungkin peternaknya bisa saja sekarang berkurang, peternak sapi itu berkurang, walaupun di sosial media terlihat seperti banyak sapi jumbo-jumbo gede-gede, tetapi kalau untuk harga pakan itu tidak bisa dibohongi. Pabrik-pabrik pakan seperti limbah-limbah pabrik itu juga menurunkan harga karena pasti ada sebabnya. Nggak mungkin kalau kondisinya rame tetapi pabrik melepas limbah-limbahnya seperti polar itu kok harganya murah. Pastinya karena, ya bukan pasti, tapi saya yakin karena memang yang membutuhkan pakan tersebut menurun. Entah populasinya yang menurun atau daya beli pakan-pakan tersebut yang menurun. Kalau saya pribadi kayaknya memang yang berternak sapi sekarang udah menurun banyak sekali ya. Kalau untuk kambing ya mungkin masih sama sih ya kebutuhannya. Tapi kalau konsumsi paling banyak kan kalau untuk polar biasanya sapi. Sapi itu konsumsinya paling banyak. Karena sapi satu itu bisa menghabiskan polar banyak gitu. Satu ekor itu. Lalu untuk suasana Idul Adha kemarin ya alhamdulillah kalau di kandang habis. Di tempat teman-teman ternak gitu yang saya kenal juga banyak yang habis. Ada yang punya 200 ekor pun habis. Ada juga yang cuman pelihara 1, 2, 3 ekor ya cuman laku 1 ekor apa 2 ekor gitu juga ada. Jadi tidak menentu. Kalau dibilang rame ya mungkin biasa saja untuk peminat sapi korbannya ya. Tapi kalau ada daerah atau tempat tertentu yang memang sepi ya mungkin, kalau saya pribadi kalau menilai dari teman-teman, ada yang pelihara 200 ekor tetapi bisa habis, ada yang pelihara cuman 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor tapi kok masih sisa. Ya kemungkinan untuk korban saat ini itu mungkin loh ini ya, ini cuman prediksi saja, mungkin itu panitia korbannya itu lebih seneng mantau sapi atau transaksi sapi itu, misal ada kebutuhan 3 ekor sapi gitu panitia, itu biasanya mungkin itu dicarikan satu kandang satu tempat, atau kebutuhan sampai 10 ekor gitu, panitia nyariin 10 ekor sapi itu biasanya didapetin di satu kandang. Dan itu menguntungkan untuk kandang-kandang yang lumayan besar, yang pastinya banyak pilihan sapinya. Jadi panitia tidak perlu repot-repot, misal gini, nggak perlu repot kalau kebutuhannya misal 3 sapi tapi kok di 3 tempat berbeda, kan itu agak repot nanti untuk komunikasi dan transaksinya mungkin gitu. Dan saat mantau juga kan kalau banyak pilihan tentunya juga lebih mudah untuk memilih sapinya kalau banyak pilihan. Jadi panitia mungkin saat ini memilih yang simple, yang nggak terlalu memakan waktu banyak gitu ya, nggak mau repot gitu. Jadi untuk yang kandang skala kecil seperti saya juga ya, itu ya agak harus berjuang iklannya untuk di hari raya korban, karena teman-teman ya juga banyak yang mengeluh ya, bukan sih ya, apa ya, bercerita lah. Kalau mengeluh bukan, cuman bercerita saja kalau di kandang saya cuman ada 3 ekor tapi kok belum ada panitia yang masuk ke kandang yang nanyain sapinya mau dijual berapa gitu, nggak ada. Misal ada tapi kok nggak cocok, terus akhirnya dapetin di kandang yang lebih besar yang banyak pilihan sapinya gitu.
Ya semoga saja lah eh, untuk kedepannya para peternak bisa berkembang dan bisa manajemen lagi ya, manajemen ulang, karena memang kalau pengamatan saya itu panitia-panitia sekarang memang seperti itu, biar cari yang simple, yang nggak memakan waktu banyak dan tenaga yang banyak seperti itu. Tapi ada juga yang panitia yang telaten, telaten datang ke kandang A, kandang B, kandang C, terus akhirnya dealnya misal 3 sapi di beda tempat, beda daerah atau beda kandang gitu, itu juga ada. Tapi mungkin sebagian besar panitia sekarang itu memang berpisah-pisah. Kalau untuk solusi mungkin ya, untuk solusinya mungkin bisa lah kita sama teman-teman atau membentuk kayak kelompok atau gimana lah. Apabila ada panitia datang, kita kasih pilihan lain ke kandang teman kita gitu kan, bisa kan ya. Jadi kita saling bekerja sama sama teman-teman peternak lah gitu. Di sana ada, di sana ada, di sana ada, walaupun beda daerah tetapi kalau bisa ada yang mengelola itu seperti kelompok lah gitu. Itu mungkin kalau untuk kita yang skala kecil ya, karena untuk kita harus memaksa punya sapi banyak juga kan modalnya banyak. Kalau kita wadahi dengan keanggotaan gitu aja lah gampangannya, keanggotaan, atau kita membentuk suatu kelompok walaupun beda daerah tapi kita membuat satu kelompok seperti jaringan lah gitu. Setiap ada panitia ditampung, ya kita beritawarkan sapi-sapi teman-teman kita atau sapi kita sendiri seperti itu. Karena ya itu tadi, seperti tadi yang saya ceritakan, mungkin panitia sekarang tidak mau repot, tidak mau tidak mau membuang waktu terlalu banyak dan tenaga terlalu banyak. Jadi untuk kita sendiri ya kalau bisa strateginya itu lebih ditingkatkan lagi. Karena kalau kita cuman sendiri, nggak punya teman-teman kumpulan peternak di daerah kita masing-masing gitu ya, itu ya juga agak susah gitu mendapatkan info-info terbaru, mendapatkan info-info teman-teman kebutuhannya. Misal di kandang saya panitianya belum cocok karena kurang besar atau kebesaran, kan bisa direkomendasikan ke peternak temannya gitu. Kita membangun suatu jaringan, tidak perlu kita terus ikut-ikutan membuat kandang besar. Ya kalau bisa sih nggak apa-apa ya, kalau bisa nggak apa-apa, tapi kalau kita bisa membuat jaringan seperti itu mungkin akan lebih menghemat biaya gitu. Kita saling tolong menolong lah gitu di dalam suatu kelompok ini ya. Jadi mungkin cukup sekian ya video kali ini dari saya, tentang ya ngobrol-ngobrol santai seperti biasanya. Jadi ini pokoknya intinya saya mengamati dari pakan murah, terus beda dari suasana tahun-tahun yang dulu-dulu. Biasanya kan mau korban itu harganya kok tinggi, pakan itu sekarang kok pakan itu malah mau korban kemarin itu kok malah turun terus sampai sekarang masih turun terus. Dan saran untuk saya seperti itu tadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di channel Mbak. Next video saya mau reviewkan sapi-sapi yang ada di kandang ya. Insya Allah, saya nggak janji tapi insya Allah saya bikinkan video. Terima kasih yang sudah menonton. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.